Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Kali ini kita hadir langsung dari Banjarnegara bersama UBP Merica. Kita akan melakukan penanaman 20.000 pohon, sekaligus menyajikan berbagai berita pilihan dari unit-unit PLN Indonesia Power. Bersama saya, Yusuf Dewantoro, inilah kabar sepekan on location. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam tegukan kopi. adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Nah, kawan PLN IP, sebelum menuju ke lokasi penanaman, ada informasi menarik nih. PLN Indonesia Power tak hanya fokus dalam ketahanan listrik nasional, tapi juga membangun SDM yang unggul sejak dini. Melalui program Tamasya, PLN IP turut meningkatkan tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Berikut informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power bersama BKKBN Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak di TPA Tadika Gemilang, Kabupaten Garut. Program ini merupakan komitmen untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program TJSL yang berkelanjutan. Program Tamasya hadir untuk menjawab tantangan meningkatnya peran ganda ibu bekerja. Program Tamasya menjadi kontribusi nyata PLN IP dalam menciptakan ekosistem pengasuhan yang aman dan optimal. Peresmian program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan BKKBN serta peluncuran TPA Mitra. Di antaranya, TPA Tadika Gemilang Garut bekerja sama dengan UBPK Mojang, TPA Tunas Bangsa Sukabumi bersama UP Gunung Salak, TPA Asalam dan Doa Bangsa Pelabuhan Ratu bersama UBP Pelabuhan Ratu, serta TPA Mirya Daycare dan Daycare Quran Madani Saguling bersama UBP Saguling. Program ini juga mendukung prioritas nasional, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta penciptaan lingkungan kerja yang ramah keluarga menuju generasi emas Indonesia 2045. Nah, kawan PLN IP, sambil menikmati pemandangan indah di Tanah Dieng ini, ada kabar baik dari Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. Para petani jamur tiram bersama PLN IP sukses mengubah limbah budidaya jamur menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power UBP Keramasan melalui UP Indralaya menggelar pelatihan karbonisasi limbah baglok jamur tiram di Desa Payakabung yang melibatkan kelompok tani jamur tiram setempat, menghadirkan narasumber dari Universitas Sriwijaya, Ferdinand Hukumatakwa beserta tim untuk memberikan pembekalan teknis dan praktik lapangan. Pelatihan ini menjadi lanjutan program sebelumnya yang mengolah baglok menjadi asap cair. Kini ditingkatkan menjadi arang aktif atau briket yang bermanfaat untuk filtrasi air bersih sekaligus memiliki nilai ekonomi. Kepala Desa Payakabung, Faula Rossi, mengapresiasi konsistensi PLN IP yang sudah 4 tahun mendampingi masyarakat setempat. Sementara itu, salah satu petani jamur, Ari, menyebut pelatihan ini membuka peluang usaha baru dari limbah yang sebelumnya tidak bernilai. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN IP mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, serta mendorong ekonomi sirkular agar masyarakat sekitar lebih mandiri. Selain itu, program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.
Nah, kawan PLN-IP, kegiatan penanaman pohon hari ini sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Tak berhenti di sini, PLN-IP terus menebar manfaat bagi masyarakat. Selain itu, PLN-IP turut mendukung pengembangan dunia pendidikan mulai dari Bengkulu hingga Sumedang. Yuk kita simak informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power UBP Bengkulu perbaikan ruang kelas di Panti Asuhan Al-Kahfi Putri Ujan Mas, Kepahyang melalui program TJSL. Perbaikan meliputi finishing dinding, pengecatan, pemasangan keramik, hingga pembuatan tangga akses. Bantuan diserahkan oleh manajer UB Bengkulu, Ariful Bahri, kepada pengurus panti. Ia menyebut kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab perusahaan. Sementara itu, pengurus panti, Efran Yanda, mengapresiasi kontribusi PLN IP yang sejak awal mendukung fasilitas pendidikan di lembaga tersebut. Sebagai bagian dari komitmen yang sama di dunia pendidikan, PLN Indonesia Power juga menghadirkan dukungan melalui unit lainnya. UBP Jati Gede menyalurkan bantuan perlengkapan sarana sekolah ke SDN Parakan Kondang, Desa Kadujaya yang merupakan sekolah adiwiyata. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Sekolah Nuryani yang menyampaikan apresiasi sekaligus harapan untuk sinergi lebih lanjut. Mewakili manajemen, Budi Putranto, Asisten Manajer Administrasi UBP Jati Gede, menegaskan bahwa selain berkontribusi pada sistem kelistrikan Jamali, PLTA Jati Gede juga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program TJSL. Nah, kawan PLN-IP, sekarang saya sedang berada di lokasi penanaman pohon di Desa Pekasiran, Banjarnegara. Di balik sejuknya udara pegunungan dan indahnya pemandangan, ternyata terselip masalah besar di belakangnya, yakni alih fungsi lahan yang menyebabkan tingginya tingkat risiko longsor, banjir, hingga sedimentasi di Waduk Merica. Kita tahu, Waduk Merica memiliki peran yang sangat vital, mulai dari irigasi sawah, pengendali banjir, hingga penggerak turbin PLTA. Menjawab tantangan tersebut, PLN dan PLN Indonesia Power melakukan aksi nyata dengan menanam sebanyak 20.000 bibit pohon yang ditanam di area hulu Das Rayu. Terdiri dari 8.500 pohon puspa, 8.500 pohon akasia dekoren, 2.000 pohon aren, serta 1.000 pohon matoa di atas lahan seluas 22 hektar. Reforestasi ini bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan Waduk Merica tetap berfungsi optimal sebagai sumber irigasi, pengendali banjir, dan pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan. Acara ini dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Witono, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernardo Sudarmanta, Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali, beserta Forkopimda Banjarnegara, serta Senior Manager UBP Merica Nasrul Ferry Andi, VP Communication and Corporate Social Responsibility PLN-IP Ulfa Milani, akademisi dan pemerhati lingkungan Imam Prasojo, serta komunitas, pelajar, dan warga sekitar. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi dalam menjaga alam secara bersama-sama. Nah, kawan PLN-IP, ini pohon yang sudah saya tanam. Semoga tumbuh subur dan bermanfaat bagi alam. Serayu di Desa Pekasiran di Kecamatan Batur ini adalah sebagai langkah nyata dari upaya kita bersama yang diinisiasi oleh PLN Indonesia Power, dalam hal ini adalah PLTA Merica, untuk menyelamatkan Das Rayu ini dari tekanan-tekanan kerusakan lingkungan, mulai dari sedimentasi, terus juga ada juga pengundulan hutan dan lain sebagainya. Ini kan kolaborasi semua pihak tadi, semua pihak harus terlibat, nggak bisa hanya pemerintah saja tidak akan mampu, atau mungkin PLN, kalau mungkin di sini ada Indonesia Power saja juga tidak mampu, Kementerian Lingkungan Hidup. Ansih harus dengan masyarakat semua. Dan kita terima kasih masyarakat yang sudah terlibat, ini para
pemberdaya tadi dibawa sama Pak Imam Prasojo tadi diperkenalkan banyak banget, terima kasih. Dan kita nggak berhenti di sini, menanam terus. Kita belum lama sudah nanam di sini sekian ribu. Hari ini juga nanam lagi dan seterusnya kita nanam lagi sehingga betul-betul konservasi di Banjarnegara bisa kita wujudkan. Dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi satu momentum di mana semua elemen masyarakat, semua stakeholder didukung oleh para petinggi-petinggi di pemerintahan daerah, Minda, terus dan juga semuanya bersepakat untuk menggaungkan semangat kolaborasi untuk melestarikan Dasrayu sehingga pada ujungnya akan mengurangi sedimentasi yang masuk, tapi tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat. Jadi dengan mentransformasi pola-pola pertanian yang tadinya mungkin banyak tanaman-tanaman yang memang rawan terhadap kerusakan lingkungan dirubah juga menjadi tanaman-tanaman yang bisa sambil menghasilkan nilai ekonomi di saat yang sama bisa memperbaiki lingkungan. Kasih ya Mas. Ya. Memang nikmat. Kopi Senggani khas Banjarnegara. Kopi mitra binaan UBT Merica. Nah, itu tadi rangkuman berita pilihan minggu ini. Terus dukung kami dengan follow, like, dan subscribe media sosial PLN IP. Dari Banjarnegara, Yusuf melaporkan. Sampai jumpa di kabar sepekan minggu depan. Salam energi optim.